Mungkin kalau saya meneruskan perbincangan ini suatu ketika, ini saya akan mendapatkan nama, siapa, dari mana, paroki mana, atau katekis mungkin, atau mungkin ini bekas koster mungkin, atau apalah. Bagi saya yang menarik adalah kebangkitan Yesus adalah kehidupan, kemudian menyelamatkan. Itu bagian yang saya dengar. Dan tambahannya adalah Yesus tidak dicuri oleh orang. Kita juga bisa membantu juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga memberi damai sejahtera kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini bentuk Allah yang Maha Rahim. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur atas Paskah. Allah yang semakin hidup, masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia, dan memberikan kehidupan dan penyelamatan kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat, luar biasa, tetap semangat. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berekaristi bersama dengan Anda semua. Dan pada hari ini adalah hari Minggu Paskah kedua tahun B, dan sekaligus hari Minggu Kerahiman Ilahi. Tampak tadi saya mendupai kerahiman ilahi. Jadi bagaimana Allah memberikan hidup kepada kita. Inilah Paskah. Paskah Allah yang hidup. Allah yang semakin memberi kehidupan dan menyelamatkan. Tentunya kita diajak dan diundang untuk juga bersama dengan Allah di dalam kehidupan ini. Memberikan hidup sehingga orang dan siapapun merasakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan intensi-intensi kita, marilah kita bersama-sama menimba bahwa Paskah adalah kehidupan untuk semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kebangkitan Yesus Kristus Putramu telah membuka harapan bagi kehidupan kami. Curahkanlah rahmat-Mu, sehingga kami semakin memahami betapa besar kasih-Mu dan memperbaiki langkah laku kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, hampir selalu saya jalan pagi untuk memutari area katedral ini, tapi di luar trotoar ya, di luar trotoar melewati kantor pos, kemudian Ursula, dan kemudian kembali lagi. Ada satu titik di mana, satu tiang listrik sebetulnya, di mana saya terkejut. Ada foto Tuhan Yesus di sana. Ada Yesus yang sedang, itu foto hati kudus Yesus, ya, hati kudus Yesus seperti ini. Yang ya kira-kira A4 begitu. A4 terus kemudian diplester oleh, tidak dilaminating tapi diplester oleh semacam lakban yang transparan. Fotokopiannya hitam putih. Mungkin karena luntur, jadi Yesus atau wajah Yesus itu, wajah Allah itu sudah kabur begitu. Batin saya sambil jalan, sopo seng masang ini. Di tiang listrik, salah satu tiang listrik, semoga masih ada. Jalan terus masih ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Hilang, berarti ada yang nyopot. Entah siapapun yang nyopot. Kemudian selang beberapa hari, ada lagi. Di tiang yang sama, di pengkolan untuk masuk ke mana, ke daerah kantor pos. Ada lagi. Nah, baru-baru ini mungkin nyata, ceto siapa yang biasa memasang dan siapa yang biasa berdoa di sana.
Beberapa saat lalu setelah Paskah saya kembali untuk jalan-jalan pagi. Dan kemudian melihat seorang yang ada di depan. Jadi gambarnya tiang listrik ya kira-kira seperti di seginilah. Tingginya tiang listrik itu ya kira-kira gambarnya di sini. Berdoa sambil mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saya langsung mencoba untuk mengamati, mendengarkan. Ya Tuhanku dan Allahku. Katolik banget nih kan. Wah, pelan-pelan saya pura-pura pasang tali sepatu, saya copot. Terus kemudian saya pasang, saya copot, saya pasang. Mau mendengarkan, mau nguping. Sorry, mau nguping doa apa itu? Dan kunjuk ternyata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wah, ini Katolik tenan nih. Terus kemudian saya mendekati, terus kemudian, Bapak Katolik ya? Iya, Katolik. Ini gambar siapa Pak? Saya ya pura-pura bertanya gitu ya. Gambar siapa Pak ini? Anda tidak tahu ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang wafat. Tuhan Yesus yang wafat menyelamatkan dan memberi kehidupan kepada kita. Wah, aku dikhotbahi. Dan Tuhan Yesus yang bukan dicuri oleh orang. Wah, kitab sucinya mumpuni juga ini ya. Kitab sucinya sangat-sangat dalam juga ini ternyata ya. Walah, saya nggak mau berpanjang-panjang dan dia juga nggak tahu saya, bagi saya cukup. Sehingga semoga Bapak diberkati oleh Tuhan Yesus. Sayang. Amin saudara, dia bilang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mungkin kalau saya meneruskan perbincangan ini suatu ketika, ini saya akan mendapatkan nama, siapa, dari mana, paroki mana, atau katekis atau bukan katekis mungkin, atau mungkin ini bekas koster mungkin, atau apalah. Tapi bagi saya yang menarik adalah kebangkitan Yesus adalah kehidupan dan kemudian menyelamatkan. Itu bagian yang saya dengar. Dan tambahannya adalah Yesus tidak dicuri oleh orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paskah memang Yesus Allah yang bangkit. Yesus bangkit, keilahian bangkit, memberi kehidupan, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, bukan yang dicuri orang atau bukan dicuri orang. Kalau kita berpikir bahwa Paskah adalah Yesus yang dicuri orang, maka yang terjadi adalah kita menjadi takut, kita menjadi tidak percaya, kita tidak lagi berani diutus karena hanya pada sentris diri kita. Paskah adalah Allah yang bangkit dan menghidupkan. Ketakutan, kemudian Yesus hadir dan mengatakan damai sejahtera, membuat sukacita. Inilah hidup. Memberi perubahan yang signifikan dari ketakutan, mengunci semua jendela dan pintu mungkin. Kemudian Allah hadir, damai sukacita, dan sukacita ada bersama. Dan lebih dari itu bahwa kita diberikan hidup yang baru dengan dihembusi oleh terimalah Roh Kudus. Hidup yang baru, hidup yang selalu dibaharui oleh Roh. Dan itulah iman kita, itulah Paskah. Hidup dan terus memperbarui hidup agar kita semakin menyerupai Allah atau tindakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tapi memang sulit ya untuk percaya seperti halnya Thomas, tidak melihat. Gua nggak percaya kalau belum mencucukkan, belum memasukkan ke lambung. Yesus hadir dan mengatakan damai sejahtera, silahkan. Ya Tuhanku dan Allahku, ini iman yang sempurna.
ya Tuhanku dan Allahku. Dan seringkali kalau kita dalam Ekaristi, saya mendengar ketika diangkat hosti, tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus, ada yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya bahwa aku percaya walaupun aku tidak, atau Allah tidak tampak langsung. Atau Allah yang hadir dalam rupa roti, hosti kudus. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, Paskah adalah hidup. Dan kita diberi roh hidup untuk terus memperbaharui diri dan semakin sempurna dalam iman untuk mengatakan di dalam kehidupanku, kita semua adalah ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam kehidupan kita diajak untuk bagaimana kita juga secara real menghidupi, memberi damai sejahtera. Allah yang Maha Rahim juga tampak kerahimannya, rahim, kehidupan, tampak juga dalam hidup kita. Allah yang Maha Rahim mewujud di dalam tindakan-tindakan kita. Tidak bertindak kekerasan, itu salah satu bentuk Allah yang Maha Rahim. Tidak menghujat, itu salah satu bentuk Allah yang Maha Rahim. Mengampuni, itu juga bentuk salah satu Allah yang Maha Rahim. Tidak merusak, itu juga menghargai lingkungan, itu bentuk Allah yang Maha Rahim. Para saudara dan saudari yang terkasih, Allah yang Maha Rahim atau Allah yang hidup itu semakin hadir nyata dalam sejarah kehidupan kita, sejarah umat manusia. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan Allah yang Maha Rahim tentunya terus dipandang dan diundang untuk menyatakan hidup dan menyelamatkan kepada semua orang. Kita juga bisa membantu di dalam saat-saat ini untuk korban-korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Silakan membantu dengan cara apapun. Ini salah satu bentuk Allah yang menghidupkan. Kita juga bisa membantu juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga memberi damai sejahtera kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini bentuk Allah yang Maha Rahim. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kita patut bersyukur atas Paskah. Allah yang semakin hidup, masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia, dan memberikan kehidupan dan penyelamatan kepada kita semua. Kita mohon rahmat itu bersama, agar kita mampu bersama Allah menyelamatkan hidup ini. Amin. Doa sesudah komuni, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus telah bangkit untuk memulihkan kehidupan. Terangilah hati kami, agar selalu terbuka untuk menerima kerahiman-Mu, sehingga senantiasa bersemangat dalam mewartakan kabar sukacita pengampunan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya dalam Ekaristi Kudus kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara-saudari yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara-saudari ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara-saudari disambut Kristus di tanah surgawi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya.
marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.